Oke, kakak-kakak, saya mulai ya. Saya share screen seperti biasa. Cek-cek, ada suara saya muncul? Ada Kak Fasil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia, salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Baik, kakak-kakak, sekarang kita sudah masuk pada refleksi aksi nyata ya. Kemarin kakak-kakak sudah membuat aksi nyata video pembelajaran terkait dengan apa namanya, ada 3 model pembelajaran yang kakak-kakak pilih ya. Kemudian praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemarin kakak-kakak sudah membuat apa namanya, aksi nyata, namun ada beberapa yang belum unggah hasil aksi nyata karena mungkin terkendala apa namanya, pembuatan video UKIN ya. Nanti kakak-kakak yang belum mengunggah, nanti silakan diunggah. Baik kakak-kakak, sebelum kita ke materi, sebelum kita mereview kembali mengaitkan modul 1.1 sampai dengan 2.5 ya. Jadi kita berdoa dulu. Mungkin Kak Yusran itu bisa pimpin doanya. Terima kasih Kak Fasil. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas Zoom kita pada siang menjelang sore hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Yusran. Kita lanjut seperti biasa ya, kesepakatan bersama sebelum kita masuk di materi. Yang pertama, kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon apabila tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat. Kemudian hadir seutuhnya ya dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Kemudian menghargai waktu bersama. Ini kita agak molor sedikit. Mungkin kakak-kakak ada urusan dan lain hal sehingganya terlambat masuk. Kemudian memaksimalkan fitur chat, klik resen sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan kita pada sesi ini, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap
reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap ya, yaitu ada what, so what, dan no what. Jadi di modul 1 ya, kita sudah mempelajari bersama terkait dengan refleksi 3 tahap ini, terkait dengan what, so what, dan no what. Dan saya kira untuk refleksi ini merupakan refleksi yang sangat sederhana dan lebih mudah dipahami oleh kita, dan saya juga terinspirasi untuk menggunakan refleksi 3 tahap ini. Agenda kita yang pertama refleksi 3 tahap, kemudian berbagi refleksi ya kakak-kakak. Jadi sebentar kakak-kakak akan berbagi refleksi terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat kemarin, nanti akan dihubungkan dengan modul 1 dan modul 2. Modul 1.1 sampai dengan modul 2.5. Jadi di sini kakak-kakak akan merecall kembali, akan mengingat kembali ya. Kemudian setelah itu kita berbagi refleksi dengan apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak pada aksi nyata ya, baik dari pembuatan perencanaan pembelajaran, kemudian dalam bentuk modul ajar atau RPP. Dan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam bentuk video, sehingga apa yang menjadi refleksi ini tentunya untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Dan barangkali kakak-kakak sebelum kita lebih jauh, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Kakak-kakak mungkin ada yang siap dengan ice breaking. Ice breaking silakan kak. Kita ice breaking dulu. Soalnya sudah lama ini tidak bertatap-tatapan, baik tatap muka ataupun tatap maya. Silakan yang punya ice breaking, silakan kak. Nanti saya juga akan mengikuti. Kak Yusran mungkin, Kak Yunus, Kak Maman, Kak Rizky mungkin punya ice breaking. Kak Ramang mungkin ada ice breaking Kak? Kak Yusran. Ice breaking. Ya. Ice breaking pertanyaan Silakan, ini Kak Yusran. ya. Kak Alfian mungkin ada ice breaking? Ice breaking pertanyaan. Ya bisa, boleh. Apa? Ice breaking. Oke. Ice breaking apa saja bisa. Kita carikan dulu suasana ini. Sambil Kak Yusran minta tolong nanti diingatkan sama yang belum masuk, Kak siapa ya? Kak Tommy sama Kak Fadli ya. Tolong diingatkan kembali. Oke. Kak Fasil ada suara? Ada Kak, ada. Kak
Ya, silakan Kak Rizky. Kita bermain dulu sebelum masuk di Ice breakingnya, mereview kembali. cluenya, perhatikan pertanyaan. Oke. Ada berapa nyamuk yang saya pukul? Kak Yusuf, 6. benar. Oke. Ulangi. Perhatikan pertanyaan. Ada berapa nyamuk yang saya pukul? Ada berapa? 5. Salah. Alfian? 4. Jawab. 1. Salah. Ada 4. Ulangi ya. Ada berapa nyamuk yang saya pukul? Berapa? Ada 6. Salah. Tidak ada. 5. Kak Maman Ada 5. menjawab salah. Cluenya perhatikan pertanyaan. Perhatikan pertanyaan. Ulangi. Ada berapa nyamuk yang saya pukul? Tidak ada. Ada 3. Kak Maman bisa jawab? Berapa Kak Maman? Tidak ada. Benar. Ulangi. Jangan lupakan yang ketiga. Ada berapa nyamuk yang saya pukul? Ada berapa nyamuk? Weh, tidak ada video tidak ada gambar. Tidak ada gambar Ada nyamuk. Ada berapa Kak Yunus? Oh, saya bingung kok Mas. Dia bingung. Tidak ada nyamuk. Hampir sama dengan ice breaking kita kemarin. Oh, tidak ada berarti. Salah. Cluenya perhatikan pertanyaan. Oke, Anak tahu. Ulang. Oke. Oh, Kak Alfian sudah mulai mengerti ini. Ada berapa nyamuk yang saya pukul? Ada berapa nyamuk? Ada 3. Oke. Benar. Oke. Lagi. Sudah. Mampu tahu aku tuh. Saya rasa cukup Kak Fasil. Lanjut. Nah, Alfian, 2 JP ini. Mulai jam berapa tadi ya? Sampai jam berapa Kak Fasil? Tidak tahu start jam berapa. Jam setengah. Supaya terang kesepakatan dulu jam berapa terang selesai. Besok ancang-ancang. Slide-nya kebetulan cuma ada 16 slide ini Kak Alfian. Jadi kita akan menyesuaikan dengan slide saja. Iya, maksudnya supaya kita sepakat waktu jam berapa terang. Iya, kita tadi sebenarnya kemarin sudah Kak Yusran kasih informasi bahwa sebenarnya jam mulai itu jam 14.00. Jadi kita tepat waktu selesai. Nah, ini kita molor masuk, jadi kita mungkin agak molor juga selesai. Jadi kita karena ini hanya 16, tidak salah hanya 16 slide, jadi kita menyesuaikan saja dengan slide.
Oke. Oke, kita lanjut ya, kakak-kakak. Terima kasih Kak Rizky sudah memberikan ice breaking ya. Ya. Nanti lagi, ada lagi. Ada lagi? Kalau ada Nanti, silakan. nanti. Oke, nanti sebentar. Nanti Kita mulai sebentar. mengantuk baru kasih ice breaking. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, hanya ada 16 slide. Nah, ini agenda kita. Yang pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Itu 5 menit, kemudian 30 menit, refleksi 3 tahap ya. Kemudian berbagi refleksi, ini selama 50 menit, dan yang terakhir penutup. Jadi kakak-kakak akan kebagian ya, untuk melakukan refleksi apa yang sudah kakak-kakak buat pada aksi nyata kemarin. Ini refleksi 3 tahap. Framework Borton ya, ada apa, kemudian terus apa, dan sekarang apa. Nanti dihubungkan dengan refleksi ya yang kakak-kakak sudah buat pada aksi nyata kemarin. Kita lanjut, ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi betul-betul apa yang sudah terjadi ya, apa yang sudah dialami oleh kakak-kakak pada saat melakukan aksi nyata itu nanti akan direfleksikan. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nah ini. Jadi untuk melakukan refleksi ini saya kira sangat penting ya, karena di dalam melakukan refleksi kita dapat mengetahui baik kelebihan maupun kekurangan kita pada di akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif ya. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pembelajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Ini ada quote ya. Yang pertama tentang apa? Kak Fasil izin. Untuk menggali ya. Kak Fasil ya, Kak. tidak tertampilkan DP slide. Oh ya, mohon maaf Kak. Ada muncul? Ini yang tadi yang saya baca sambil saya jelaskan ya. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, ada 4 aspek ya. Kemudian ini kita sudah masuk pada dan ini mungkin tadi tidak sempat ditampilkan ya, tentang refleksi 3 tahap framework Borton. Ini nanti kakak-kakak akan kaitkan dengan apa yang sudah kakak-kakak laksanakan pada aksi nyata kemarin ya. Ada apa, kemudian terus apa, dan sekarang apa. Nanti kakak-kakak kaitkan sebentar. Ini SWOT hub
Yang pertama ya, tentang WAT untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dan di 2.1 itu bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya, dan analisis ya, ada informasi, kemudian ada penghalusan itu seperti apa namanya, timbal balik sama peserta didik, kita memberikan pujian mungkin, itu yang dimaksud dengan penghalusan. Kemudian ada penerapan di modul 2.2, ini terkait dengan strategi mengajar, ada penerapan gaya mengajar ya, ada instruksi, kemudian penerapan gaya mengajar, ada yang non instruksi dan yang instruksional dan instruksional. Kemudian di modul 2.3 ada apa ya, model pendidikan gerak. Kemarin juga sama-sama kita sudah laksanakan di tatap muka kemarin ya. Kemudian nah ini kakak-kakak sudah banyak yang paham terkait dengan model pendidikan gerak ini. Kakak-kakak juga kemarin sudah apa namanya, mempraktekkan, menghubungkan ke permainan ya, baik permainan tradisional, kemudian permainan olahraga seperti permainan kecil, kemudian ada voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Nanti itu dikaitkan ya. Kemudian di 2.4 ada terkait dengan pendidikan kebugaran ya. Jadi bisa saja dalam suatu permainan itu bisa dikemas untuk meningkatkan kebugaran peserta didik, dan macam-macam permainan itu bisa dikaitkan dengan model pendidikan kebugaran ini. Kemarin juga kakak-kakak sudah mempraktekkan ya, ada yang tes kebugaran dalam bentuk permainan, sehingga peserta didik tidak apa namanya, tanpa mereka tahu secara langsung bahwa itu untuk meningkatkan kebugaran mereka. Kemudian ada tes denyut nadi ya, nanti kakak-kakak disesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada di sekolah, yang mana mau diambil bentuk permainannya. Apakah mau diambil di bentuk permainan ataupun di bentuk tes, kemarin juga kakak-kakak sudah laksanakan. Kemudian di 2.5 ini ada sport education model ya. Teman-teman sudah banyak yang mungkin mempraktekkan itu, apalagi yang di SMP ataupun yang di SMA, dan itu mungkin sangat cocok ya digunakan pada jenjang SMP dan SMA. Di SD bisa dipakai model SEM ini, bisa diterapkan, namun kita ambil di kelas-kelas atas, jangan ambil di kelas bawah. Dan lebih cocoknya lagi itu kalau di SD itu kita gunakan saja model pendidikan gerak ataupun model pendidikan kebugaran. Kemudian di tahap SWOT ini tahap kedua ya, SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya. Nanti ini dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 juga sampai dengan 2.5. Kemudian ada NOWOT. Ini yang terkait dengan proses mengevaluasi ya, dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Ini yang terpenting ya, dari hasil refleksi tadi
ada dari WOT, kemudian SWOT ini akan mengarah pada NOWOT, tindakan perbaikan dari pengajaran, sehingga akan menjadi kebiasaan kita setelah mengajar, dan pengajaran PJOK semuanya bisa terpusat pada peserta didik. Jadi ini di tahap NOWOT ya terakhir, kita dapat mengetahui baik kekurangan dan kelebihan baik peserta didik maupun si guru ataupun pengajar. Oke, kakak-kakak, di sini kita akan berbagi refleksi ya. Nanti kakak-kakak akan kebagian. Setelah ini sudah selesai ya, kakak-kakak. Kita akan berbagi Cepat refleksi. Ya, kita akan berbagi refleksi ya, Kak Alfian. Sini Ya. apa yang sudah kakak-kakak dapatkan, apa yang sudah kakak-kakak laksanakan. Nanti kakak-kakak kaitkan dengan modul 2.1, modul 1 ya, ada asset based thinking, nanti itu kakak-kakak kaitkan. Oke, silakan kakak-kakak, mungkin ada pengalaman yang kakak-kakak sudah laksanakan pada aksi nyata kemarin ya. Terkait Silakan Kak. modul dari pertama ini Kak Fasil. Maksudnya gini Kak Alfian, melakukan refleksi apa yang sudah Kak Alfian laksanakan pada aksi nyata kemarin, mungkin memilih salah satu dari 3 model pembelajaran ini. Di aksi nyata ada model pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan SEM, Sport Education Model. Ini Kak Alfian kira-kira mengambil model apa di aksi nyata kemarin? Satu-satu ini atau Iya, hanya perwakilan? satu-satu, karena tiap peserta itu kan kebagian membuat masing-masing aksi nyatanya. Jadi itu akan direfleksikan. Ya. Oke, saya Kak Fasil. Ya, jadi di sini kakak-kakak yang lain juga bisa memberikan komentar ya, apa yang disampaikan. Mungkin ada kekurangan, kakak-kakak bisa memberikan saran ya. Sebelum Kak Fasil, saya izin. Ya Kak, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan, saya senang sekali bisa kembali lagi di Zoom ini, ketemu dengan kakak-kakak semua. Ya, kakak-kakak semua itu saya kalau mau ditanya, saya lebih suka tatap muka secara langsung, luring, supaya lebih komunikasinya lancar, walaupun ini kita dalam bentuk daring, tapi ya saya sukanya dalam bentuk tatap muka supaya kita bisa berdiskusinya secara langsung. Nanti Itu insya Allah kita pertama. ketemu lagi di tatap muka penutupan Kak. Mungkin ada penutupan di Hotel Grand Key, insya Allah. 1 hari, tapi cuma 1 hari. 1 hari nanti, tapi akan digabung dengan provinsi mungkin. Oke lah. Jadi itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan materi ini, sebelumnya saya membahas tentang refleksi Kak Fasil, mungkin agak sedikit curhat terkait pengambilan video aksi nyata. Jujur saja, kalau dari segi konsep yang diambil dari apa yang disampaikan oleh Kak Fasil tadi, mulai dari pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, kemudian SEM, itu memang rencananya di awalnya itu memang saya inginnya mengambil model SEM, Sport Education Model, tapi kenyataan di lapangan kemarin memang agak kacau,
agak kacau itu kenapa? Karena pertandingan yang saya buat memang kan kemarin kan saya sudah diskusikan dengan Kak Fasil akan ada buat pertandingan bulu tangkis siswa. Cuman kemarin itu memang agak kacau. Kacaunya kenapa? Karena bertabrakan dengan pembuatan video UKIN yang pertama, kemudian ada pembuatan ada observasi PMM oleh observer kemarin. Jadi memang agak sedikit ya agak lumayan ribet Kak Fasil. Jadi memang untuk membuat ide untuk satu titik untuk fokus itu yang agak susah Kak Fasil. Kalau mau buat itu sebenarnya mudah, cuman pikirannya itu yang bercabang. Jadi ini sudah dituntut tugasnya untuk diupload. Sebenarnya saya sudah buat video dan video itu hanya video untuk video UKIN kemarin Kak Fasil. Apa namanya itu mungkin dia agak mengarah ke pendidikan gerak. Dia mengarah ke arah pendidikan gerak. Memang sebenarnya di awal saya mau buatnya SEM, mau ambil SEM karena memang apa namanya sekalian dengan pertandingan kemarin yang saya buat bulu tangkis itu. Kemudian ada juga futsal kemarin di sini. Cuman memang ya agak susah untuk berpikir sampai ke sana. Jadi itu Pak Fasil yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi yang saya akan sampaikan ini adalah pendidikan gerak. Jadi pendidikan gerak di sini saya mengambil video permainan bola basket. Jadi permainan bola basket saya juga sekalian menerapkan apa yang saya sudah dapatkan kemarin pada waktu luring kemarin. Itu saya sudah berkolaborasi dengan, kebetulan saya sempat bertanya ke Kak Ibrahim tentang model apa yang bisa saya pakai pada saat pengambilan video itu. Kemudian saya mendapat inspirasi juga. Kemarin saya mengambil pada saat observasi saya mengambil model discovery learning, tapi ternyata dari observernya bilang bahwa lebih cocoknya ke cooperative learning. Seperti yang saya sudah diskusikan, kebetulan sebelum saya diobservasi oleh observer itu sebelumnya saya sudah komunikasi dengan Kak Ibrahim waktu PKG kemarin pada saat luring. Jadi sedikit banyaknya saya sudah mendapatkan informasi terkait apa saja yang akan kita terapkan pada saat apa namanya menggunakan model cooperative learning. Jadi beliau mengatakan bahwa cooperative learning ini lebih cocoknya ke model pembelajaran yang kita terapkan sehari-hari, yaitu pembelajaran PJOK. Karena di situ kita bisa menerapkan metode yang kita bisa pakai, yaitu ceramah, kemudian demonstrasi, dan juga metode drill, latihan. Jadi itu bisa lebih apa namanya, lebih efektif daripada kita membuat, bukan saya bilang model lain itu tidak efektif, tapi model ini lebih cocoknya ke model pembelajaran PJOK, model cooperative learning. Makanya saya terapkan itu pada saat pembuatan video. Jadi kan dibuat modulnya dulu, kemudian saya buat model video pembelajaran. Jadi terkait dengan keterkaitan dari apa namanya dari modul-modul sebelumnya itu kan mungkin sedikit pemahaman saya terkait video yang saya buat di aksi nyata itu. Jadi itu semua yang saya buat itu apa namanya sudah saya kaitkan dengan pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang saya sudah dapatkan baik dari materi awal sampai dengan luring. Dan lebih banyaknya yang saya terapkan itu pada saat luring. Jadi banyak komunikasi yang saya buat sebelum saya membuat video aksi nyata dan UKIN itu. Banyak yang saya sudah terapkan situ. Pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi juga itu saya terapkan pada saat pembuatan video. Jadi anak-anak itu seperti yang saya sudah diskusikan dengan Kak Ibrahim, itu di awal saya membuat pretest, jadi mengukur kemampuan awal peserta didik terkait kemampuan materi yang akan saya sampaikan pada hari itu, yaitu contohnya yang saya ambil itu kan teknik oporan pada permainan bola basket.
Jadi saya mengukur mereka punya kemampuan chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Nah, dari pengukuran itu, dari pretest itu didapatkan ada beberapa siswa yang saya bagikan ke seperti yang disampaikan juga oleh Karamang, yaitu dibagi dalam 3 kemampuan level kemampuan, yaitu ada model level low, yaitu kemampuan rendah, kemudian middle yang kemampuannya menengah, dan kemampuan high. Nah, ini masuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari ketiga model ini, 3 kemampuan ini, saya membagikan LKPD dengan perintah yang berbeda-beda. Jadi kemampuan low itu saya juga terapkan pada saat luring. Yang kita dapatkan pada saat luring, ada waktu itu kita, kalau Mas kakak-kakak ingat, waktu itu kita saya menerapkan pembelajaran yang kita praktekkan di depan kelas yang kita ada yang kita pakai. Itu kan ada yang tidak bergerak dengan bergerak, saya sudah lupa namanya itu. Instruction dan instruction. Yang lokomotor dengan non lokomotor. Jadi yang low itu saya mulai dari yang tidak bergerak dulu, dari kemampuan yang agak di bawah dulu. Jadi mereka menguasai keterampilan mengopor dari kemampuan yang tidak bergerak dulu, yang mudah dulu. Jadi diberikan jarak 1 meter lah, kurang lebih 1 meter untuk melakukan oporan. Nanti di perintah LKPD itu ketika mereka sudah mampu melakukan gerakan itu dengan jarak 1 meter, mereka bisa berpindah atau bisa menambahkan jarak, ya. Jadi semakin jauh jaraknya berarti semakin semakin meningkat juga kemampuan teknik operan mereka. Jadi itu yang saya terapkan pada saat luring itu, memang saya campur semua. Dan alhamdulillah untuk kemampuan middle juga berbeda, tidak sama dengan kemampuan low. Jadi kemampuan middle-nya itu saya buat di perintah LKPD itu dalam bentuk lingkaran. Jadi ada 1 orang di tengah, kemudian mereka melakukan teknik passing atau teknik operan chest pass, bounce pass, dan overhead pass bergantian ke teman, tapi dengan 1 orang di tengah. Jadi nanti mereka setelah semua sudah bergantian, sudah mendapatkan kesempatan, nanti bergantian 1 lagi di tengah. Seterusnya seperti itu sampai mereka paham dengan apa yang mereka lakukan. Dan kemudian yang high itu kemampuan yang tinggi, perlakuannya agak lebih, levelnya lebih di atas daripada kemampuan low dengan kemampuan middle. Jadi itu levelnya yang saya ditambah ya? Iya, levelnya ditambah. Yang tadinya yang tidak bergerak, di high itu mereka sudah bergerak dengan jarak kun yang saya buatkan sedemikian rupa. Kemudian mereka bergerak tetap dengan fokus utamanya, yaitu melakukan operan chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Nanti bisa kalau misalkan mau di-upload itu mungkin kalau tidak diedit ada sekitar 1 jam 30 menit, 32 menit kalau tidak salah videonya itu. Kalau yang diedit juga ada, tapi cuma 30 menit sekian, 30 menit 11 detik. Tapi sudah dipotong-potong sesuai dengan modul yang saya pakai. Jadi setelah itu semua selesai, anak-anak saya ambil penilaian atau pretest terkait kemampuan chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Setelah diberikan post test. Jadi setelah saya mengambil post test, anak-anak saya minta untuk menyimpulkan. Di post test itu saya modifikasi, anak-anak saya buat games 3 on 3, 3 lawan 3, tapi aturannya hanya bisa bolanya itu berpindah dengan cara dioper menggunakan teknik operan yang dijelaskan. Jadi menggunakan chest pass, bounce pass, dan overhead pass, tapi bermain seperti bermain bola basket, tapi 3 on 3, 3 lawan 3. Nanti akan dimasukkan ke gawang yang saya sudah modifikasi dengan kun, tapi bukan dilempar, hanya dibanting saja. Dan itu akan mendapatkan poin. Di situ saya akan melihat kemampuan mereka menguasai teknik dasar operan dengan cara bermain. Itu post test yang saya lakukan. Kemudian setelah post test, saya mengumpulkan mereka. Kemudian
apa namanya, kita evaluasi, mereka membacakan LKPD yang mereka sudah isi, LKPD yang mereka pada saat mereka tadi dengan kelompoknya berdiskusi, mencoba memperagakan teknik-teknik itu, sambil itu mereka juga ada kelompok atau dari anggota kelompok itu yang menuliskan teknik-teknik yang mereka sudah praktekkan. Nah, setelah itu di akhir mereka mempresentasikan, mereka apa namanya, mereka simpulkan, setiap kelompok masing-masing itu satu orang menyimpulkan, perwakilan kelompok menyimpulkan hasil dari diskusi mereka pada saat memperagakan atau mencoba di kelompok tadi. Setelah itu baru saya refleksi, saya refleksi, setelah itu penutupan dan pendinginan dan berdoa. Selesai. Mungkin itu sedikit cerita terkait video aksi nyata yang saya buat, Kak Fasil. Memang dari awalnya rencana saya mau buat SEM, tapi kenyataannya kita kembali lagi ke pendidikan gerak. Apa namanya? Memang kondisinya Kak Fasil agak, ya Kak Fasil juga kan mengalami seperti itu dengan teman-teman yang lain yang ada ikut PPG. Jadi fokusnya itu terbagi. Jadi saya mengambil video yang fokusnya ke pendidikan gerak dan sekalian dengan video saya untuk keperluan video UKIN PPG. Jadi itu saja, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, dari Kak Fasil, dari senior-senior saya, mungkin ada tambahan atau saran dari kakak-kakak, itu bisa memperbaiki apa yang saya sudah lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alfian. Jadi yang saya tangkap tadi Kak Alfian ini apa namanya, di dalam aksi nyata ini apa yang sudah kita laksanakan dari modul awal sampai dengan modul 2.5 sampai dengan hari ini berkaitan ya, sangat berkaitan. Dan yang apa namanya, Kak Alfian tadi terapkan di aksi nyata itu pernah di apa namanya, dipraktekkan juga pada saat tatap muka kemarin di PKG ya, Kak Alfian. Dan jadi ya sebentar kakak-kakak akan mengaitkan ya aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat, itu akan mengaitkan dari modul 1.1 sampai dengan 2.5. Dan mungkin Kak Alfian apa namanya, mengaitkan di modul 1 mungkin ada asset based thinking ya. Jadi sebelum melaksanakan aksi nyata itu tentunya kita memanfaatkan aset-aset yang ada ya, apalagi kalau sama Kak Alfian punya sekolah itu sekolah besar luar biasa, saya kira lengkap ya Kak Alfian. Untuk fasilitas aset-asetnya saya kira sangat lengkap, apalagi lapangannya wah luar biasa, apalagi kalau mau buat SEM itu luar biasa, lebih bagus lagi Kak Alfian, karena saya lihat lapangannya itu di SMA 3 ya Kak Alfian, itu luas sekali. Iya, lapangannya lumayan luas, besar. Tentunya sebelum melaksanakan pembuatan aksi nyata itu kita apa namanya, minta izin dulu ya, minta izin dulu sama atasan, sama kepala sekolah ya. Sekolah apabila ada persetujuan hingga apa namanya, kegiatan aksi nyata ya berjalan. Kemudian memanfaatkan aset-aset yang ada. Kemudian kemarin juga ada yang kita sudah praktek, ada yang instruksional dan yang non instruksional. Kita bisa masukkan di situ yang yang instruksionalnya seperti apa, kemudian yang non instruksionalnya seperti apa. Dan saya kira ada di situ di hal yang sudah terapkan, tapi tidak apa namanya, Kak Alfian tidak ceritakan tadi. Dan tanpa disadari itu sudah ada di dalam yang instruksional maupun yang non instruksional. Yang non instruksionalnya ya, yang kebagian kemarin yang non instruksional siapa ya? Itu yang pakaian itu. Pakaian kemudian
pengambilan alat, distribusi alat. Nah, itu yang non instruksional dan yang instruksional. Mungkin ada lagi yang, dan semua akan kebagian ya, akan kebagian semua ya. Jadi akan merefleksikan, akan menceritakan pengalaman aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Jadi semua akan kebagian. Silakan, terima kasih Kak Alfian. Nanti Kak Alfian apa ya, di mungkin karena sibuk ya, nanti diunggah videonya, nanti kita akan lihat. Saya juga mau lihat juga Kak Alfian, penasaran juga saya. Siap Kak Fasil. Dengan modul ajarnya, modul ajar yang sederhana saja Kak ya. Big Quad Siap. Design ya, hanya 1 lembar saja buat modul sederhana. Oke, silakan yang lain. Mungkin bisa merefleksikan, menceritakan pengalaman terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak buat kemarin ya. Nanti direfleksikan, dihubungkan dengan refleksi 3 tahap ya. Ada what, kemudian so what dan what. Nanti dihubungkan refleksi 3 tahap itu. Kak Yusran, silakan Kak Yusran. Kakak-kakak nanti akan menceritakan terkait dengan pembuatan aksi nyata dari tahap persiapan mungkin, dan pelaksanaan, dan di akhir di penutupan. Kakak-kakak mungkin bisa menceritakan, kemudian merefleksikan, menghubungkan refleksi 3 tahap tadi, ada what, so what, dan what. Silakan Kak Yusran. Jadi saya ini penasaran model-model yang kakak-kakak ambil pada saat pembuatan aksi nyata. Oke, terima kasih Kak Fasil. Jadi saya ingin berbagi tentang pembuatan ini, refleksi pembuatan aksi nyata saya, yaitu saya mengambil model pendidikan gerak. Jadi karena juga keterbatasan waktu, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kita mau ambil STEM itu yang paling bagus. Cuma karena waktu, eh, ini sekarang ini kan masih ada juga pembuatan video PPG, kemudian lagi proses pengeditan, kemudian juga mengupload itu ke Drive, ya membutuhkan waktu yang lama. Jadi bahkan sampai dengan hari ini saya belum sempat mengupload, memasukkan tugas di LMS, tapi saya sudah buat videonya. Yaitu saya memilih model pendidikan gerak. Kenapa saya memilih model pendidikan gerak ini? Karena pertama, eh, cepat, misalnya begitu, cepat untuk membuat proses pembelajaran itu. Kalau kita ambil SEM, kita mesti mempersiapkan macam-macam, mengkoordinir siswa juga kan, pinjam alat ke sana kemari kan juga, siswa juga kan nantinya minta bantuan ke kita juga. Jadi saya ambil pendidikan gerak ini. Mengapa saya mengambil itu? Itu salah satunya karena waktu yang sangat terbatas, kemudian gampang juga untuk pembuatan videonya. Bahkan saya mengambil videonya ini, saya video saya sendiri. Saya cuma taruh handphone, saya kasih ukuran 0,6 sehingga bisa menyorot semua sisi lapangan. Kemudian pembuatan video juga ini baru selesai tadi ini, hari ini. Yang alasan saya itu saya melihat model pendidikan gerak ini, peserta didik merasa senang dengan pembelajaran karena mereka tidak menyadari bahwa mereka ini sedang beraktivitas yang berat. Karena dipadukan dengan aktivitas bermain, ya bergerak begitu. Saya ambil materi yang berjalan ini minggu ketiga untuk materi atletik, yaitu kombinasi dari ketiga gerakan. Yang pertama start jongkok, kemudian yang kedua
sikap badan, dan yang ketiga itu cara memasuki finish. Jadi pertama pada saat pemanasan itu saya sudah ajak mereka dengan permainan. Saya ajak mereka dalam proses bermain, tapi dalam bentuk lari cepat, atletik lari cepat. Jadi saya suruh mereka bagi 4 kelompok, si masing-masing kelompok saya buat 4 pos bentuk kotak. Kemudian di masing-masing pos itu saya taruh kun. Saya taruh kun masing-masing di kelompok itu 5 kun. Kemudian mereka akan berlari kelompok 1, berlari ke kelompok 2 mengambil kun, kemudian kelompok 2 berlari ke kelompok 3 mengambil kun, dan kelompok 3 mengambil di kelompok 4, begitupun kelompok 4 mengambil di kelompok 1. Secara tidak sadar peserta didik itu sudah melaksanakan lari cepat karena berlomba. Begitu Kak Pasil. Mereka berlomba berusaha mendapatkan kun sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau pada akhirnya mereka punya kekuatan yang sama, maka kun yang akan mereka ambil kemudian diambil lagi oleh orang lain, dia akan mendapatkan hasil yang sama. Kemudian kalau ada yang peserta didik yang memang kurang, akan kelihatan di situ. Bahwa peserta didik yang tidak suka bergerak itu mereka akan kekurangan kun. Jadi di situ saya sudah ajak di pemanasan, saya sudah ajak mereka seperti itu, kakak-kakak. Kemudian pada proses pembelajaran, saya berikan materi dulu, saya sampaikan materi tentang mengulang kembali materi yang sebelumnya. Mereka disampaikan bagaimana itu cara start yang benar, kemudian lari yang benar, sikap badan pada saat lari, kemudian cara memasuki finish. Kemudian kelompok yang tadi sudah menjadi kelompok yang tetap. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 akan mempraktekkan apa yang saya sudah sampaikan, begitu Kak Fasil. 3 gerakan yang tadi. Tapi dalam bentuk permainan ada garis start, kemudian garis finish. Mereka masing-masing kelompok akan berdiri di lintasan masing-masing, 2 kelompok, kemudian 2 kelompok lainnya menilai. Peer teaching maksudnya begitu, menilai antar teman. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu yang mempraktekkan. Dia mempraktekkan start. Kalau diputarkan ini videonya bagus sekali untuk dijelaskan. Mereka mempraktekkan start, kemudian berlari ke garis finish, kemudian kembali lagi ke garis start, menyentuh temannya yang pelari 2, agar supaya pelari 2 bisa berlari. Kalau tidak disentuh tidak bisa berlari. Jadi harus disentuh dulu. Tapi pelari kedua ini sudah siap-siap dengan posisi bersedia siap. Kemudian aba-aba ya itu saya ganti dengan sentuhan. Ketika disentuh itu namanya itu ya, berarti mereka harus berlari. Itu isyarat. Maksudnya cu yang disampaikan. Jadi mereka akan mempraktekkan itu. Jadi kemudian kelompok yang menilai memperhatikan cara peserta didik yang lain melakukan start, melakukan sikap badan, kemudian cara memasuki finish. Begitu gantian. Setelah dinilai, gantian kelompok 3 dan kelompok 4 yang praktek, kelompok 1 dan kelompok 2 yang menilai. Gitu. Setelah melakukan aktivitas itu, saya suruh berkumpul, kemudian menyampaikan hasil penilaian masing-masing orang. Jadi kelompok 1 menilai kelompok berapa itu dipresentasikan. Misalnya di kelompok 1 ternyata masih ada yang salah gerakannya. Saya suruh cuma itu siapa yang masih salah. Misalnya yang mempunyai kesalahan salah satu seorang siswa salah ayunan tangannya, disampaikan kan itu. Kemudian berikut lagi ada yang menyampaikan bahwa sikap pada saat berlari tidak fokus ke depan pandangannya, hanya lihat-lihat teman yang di belakang. Nah, itu jenis kesalahan.
setelah itu, setelah disampaikan semua jenis kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, maka saya berikan kesempatan kembali ya semua siswa, terutama yang melakukan kesalahan tadi, memperbaiki apa jenis kesalahan mereka tadi yang disampaikan oleh teman. Begitu. Saya sampaikan bahwa ini saya yang akan menilai semua gerakan dari melakukan start jongkok, sikap badan, kemudian cara memasuki, ini saya nilai. Saya berikan kesempatan mereka untuk mempraktekkan kembali. Tapi dalam bentuk permainan yang tadi tetap lari, kemudian menyentuh temannya, kemudian temannya berlari lagi, begitu. Kemudian penilaiannya itu saya pakai penilaian autentik, yaitu di mana untuk teknik startnya apakah sudah benar, itu ada level-levelnya, kemudian begitu juga teknik berlari atau sikap badan, dan kemudian sikap memasuki finish juga dinilai itu per level-levelnya. Nanti insya Allah juga saya akan upload videonya, nanti saya minta tanggapan dari Kak Fasil dan teman-teman yang lain, mungkin ada kekurangan, tapi ini video yang saya buat, kemampuan saya hanya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada tambahan saya mohon koreksi dari teman-teman, kakak-kakak atau Kak Fasil. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Fasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Yusran sudah menceritakan pengalaman untuk pembuatan aksi nyatanya. Kak Yusran tadi mengambil modul apa ya? Pendidikan gerak ya? Iya, model pendidikan gerak. Ya, model pendidikan gerak dituangkan dalam apa Materi namanya atletik. satu permainan ya. Permainan saya kira tadi yang saya tangkap itu kalau tidak salah atletik tapi dimodifikasi Iya, seperti itu ya. iya. Dimodifikasi bukan yang sebenarnya Bukan, misalnya lari 40 meter harus tidak. Saya tidak. mau Jadi mungkin dimodifikasi. ini jaraknya Kemudian sekitar 20 meter. ya, yang saya tangkap juga sama Kak Yusran juga tadi sudah mengaitkan modul 2.6 ya tentang asesmen otentik. Nah, di sini kakak-kakak bisa dari 3 jenis penilaian ini. Yang pertama ada penilaian diri ya atau self assessment, kemudian ada peer assessment atau penilaian antar teman, kemudian yang ketiga ada apa namanya penilaian guru atau observasi guru. Jadi dari ketiga jenis penilaian ini kakak-kakak bisa memilih salah satunya mana yang lebih cocok, pada intinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik ataupun kebutuhan sekolah itu. Jadi Kak Yusra nanti karena apa namanya videonya belum sempat diunggah, mungkin karena sibuk ya dan rata-rata juga sibuk. Saya juga seperti itu ya. Modul ajarnya juga nanti disederhanakan saja ya. Kak Yusran menggunakan modul ajar di Quad Design. Jadi nanti diunggah sama-sama dengan video aksi nyatanya. Saya juga penasaran seperti apa namanya aksi nyata yang sudah dilaksanakan dari kakak. Oke, terima kasih ya Kak Yusran. Ada yang lain mungkin? Kak Ibrahim. Kak Yusran melaksanakan ini di apa namanya di lintasan, di GOR atau di mana? Di dalam Tidak, saya sekolah? manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, jangan di halaman sekolah. Soalnya kalau saya Oh mau iya, ambil di dimanfaatkan lapangan Buladu, nanti sulit. Jadi saya memanfaatkan saja yang ada di sini. Karena memang saya modifikasi memang sesuai dengan uh,
keadaan lapangan sekolah kah Pasir. Jadi saya ambil di lapangan sekolah. Iya, dan saya Ini lihat jadi Kak, balik baik dia Kak Alfian dan sudah menceritakan terkait dengan aksi nyata yang sudah dilaksanakan, dikaitkan dengan 3 tahap ya, tahap WOT, SWOT, dan NOWOT. Ini mungkin dijadikan jadi satu ya, tidak dibahas satu-satu. WOT-nya apa, bagaimana, kemudian SWOT-nya bagaimana, kemudian NOWOT-nya bagaimana. Kak Alfian sama Kak Yusran sudah merangkum, sudah disatukan dari WOT-nya, kemudian SWOT dan NOWOT. Kak Yusran juga tadi menceritakan bahwa peserta didik merasa senang ya. Itu pada intinya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga berpusat pada peserta didik. Oke, yang lain mungkin bisa menceritakan terkait dengan pelaksanaan aksi nyata kemarin, kemudian bisa merefleksikan, menghubungkan refleksi 3 tahap ya, ada WOT, SWOT, dan NOWOT. Silakan Kak Ibrahim, ini baru bergabung ya. Apa kabar Kak Ibrahim? Monitor Kak Ibrahim. Mungkin bisa menceritakan terkait dengan aksi nyata yang sudah dibuat. Kak Ibrahim, masih kedengaran suara saya, Kak Yusran? masih. Cuma Kak Ibrahim ini hidupkan dulu mikrofonnya. Ya, Kak Ibrahim, monitor Kak Ibrahim. Setelah refleksi ini masing-masing akan kebagian ya. Setelah refleksi ini kita sudah selesai ya. Mikrofonnya rusak Kak itu Rizky, kayaknya. Kak Rizky ini sudah apa namanya, sudah upload aksi nyatanya ya. Mungkin Kak Rizky bisa menceritakan atau merefleksikan, menghubungkan dari antara modul 1 sampai dengan modul 2.5. Silakan Kak Rizky, bisa berbagi pengalaman. Ya, bagaimana Kak? Ya, silakan menceritakan aksi nyata yang sudah Kak Rizky laksanakan kemarin, kemudian merefleksikan ya apa yang sudah dilaksanakan, menghubungkan refleksi 3 tahap, ada WOT, SWOT, dan NOWOT. Bisa dihubungkan modul 1 ya sampai dengan modul 2.5. Kak Rizky kira-kira menggunakan model apa dalam pembuatan aksi nyata kemarin? Oke, jadi saya kemarin mengambil pendidikan gerak. Pendidikan gerak itu dalam permainan bola voli, passing bawah. Yang saya lakukan itu saya mengambil model pembelajaran apa namanya, PBL, problem based learning. Tuh, jadi peserta didik menemukan suatu masalah yang mereka amati. Saya menampilkan sebuah video dalam kegiatan inti. Mereka mengamati bagaimana masalah-masalah yang dihadapi ketika melakukan passing bola ini. Ya. Di masalah misalnya posisi tangan tidak lurus, kemudian posisi kakinya berdiri tegap atau tidak ditekuk. Jadi masalah-masalah ini yang akan mereka mereka cantumkan. Saya membagikan LKPD-nya. Jadi mereka mengisi di situ.
yang saya yang saya temukan di lapangan kemarin. Jadi para peserta didik ini masih kebingungan dalam menentukan masalah-masalah yang sering terjadi dalam passing bawah ini, ya. Jadi setelah dipandu, misalnya saya mencontohkan salah satu alasan, nah jadi mereka sudah mulai bisa memahami apa yang saya maksudkan. Jadi mereka mendapati masalah-masalah tersebut. Kemudian pada kegiatan pembelajaran kemarin, mereka saya suruh paparkan. Alhamdulillah, sebagian besar bisa memahami atau bisa mencari masalah dalam melakukan passing bawah. Kemudian praktek di lapangan, mereka itu dibuatkan suatu kelompok kecil. Jadi pertama mereka melakukan passing bawah secara mandiri, ya. Secara mandiri. Kemudian secara mandiri, setelah itu berpasangan, lalu berkelompok. Ya, berkelompok. Yang saya temukan di lapangan, siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka sangat senang dengan materi permainan pendidikan gerak ini dalam passing bawah. Hampir seluruh peserta didik itu, nah ini SOWAT. Jadi SOWAT-nya itu yang menjadi tempat menjelaskan secara keputusan yang diambil. Jadi saya mengambil yang dimaksud sini tentang model pembelajaran, Kak. Ya, untuk jenis penilaian ini menggunakan penilaian apa, Kak Rizky? Jadi ada 3 jenis penilaian, ya. Ada sikap, penilaian diri, kemudian ada peer assessment, kemudian ada keterampilan, penilaian guru atau observasi guru. Dan kalau di saya lihat sama Kak Rizky itu ada di video itu ada penilaian pengetahuan, ya. Pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan, kemudian ada penilaian sikap juga. Di dalam pembuatan aksi nyata itu Kak Rizky minta izin dulu sama kepala sekolah atau bagaimana? Ya, tentunya harus konfirmasi kepada kepala sekolah bahwa aksi nyata yang akan saya lakukan misalnya di kelas 6 ini, alhamdulillah kepala sekolah mengizinkan dengan izin dari dia sehingga terlaksana kegiatan aksi nyata tersebut. Iya, pada intinya menggunakan aset yang ada, ya. Aset dengan kebutuhan sekolah, dan yang terpenting juga meminta izin sama atasan, sama kepala sekolah bahwa ada pelaksanaan pembuatan aksi nyata. Kemudian Kak Rizky juga menggunakan PBL, ya, problem based learning, untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga dapat mengetahui masalah apa yang yang akan diperbaiki pada teknik passing bawah dalam permainan bola voli. Ya.
Kak Rizky nanti videonya di apa diunggah lagi ya, yang diunggah yang tidak diedit saja Kak Rizky. Sudah. Oh sudah, sama itu ya, sama modul ajarnya juga Kak. Ya, sudah. Oh Sudah iya. diunggah. Ya, terima kasih ya Kak Rizky, terima kasih. Ya. Selanjutnya yang lain mungkin bisa berbagi pengalaman ya terkait dengan aksi nyata kemarin. Kak Maman mungkin, Kak Maman monitor, Kak Maman, Kak Yunus monitor, Kak Yunus. Nanti satu-satu akan kebagian karena untuk pembuatan aksi nyata ini tiap orang Kak. Kak Yunus mungkin bisa berbagi pengalaman yang sudah dilaksanakan kemarin pada aksi nyata kemarin ya. Kemudian merefleksikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam pembuatan aksi nyata. Silakan Kak Yunus. Kak Maman monitor. Ya siap. Cuman kameranya ini tidak bisa Kak Fasil. Tidak tahu kenapa ini. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, silakan Kak Maman menceritakan terkait dengan aksi nyata yang sudah Kak Maman buat kemarin, kemudian merefleksikan kira-kira apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada saat pengambilan aksi nyata. Silakan Kak Maman. Oke Kak Fasil, begini Kak Fasil. Saya untuk membuat aksi nyata itu yang saya ambil adalah pembelajaran pendidikan SEM. Itu saya ambil di kelas 12. Nah, di awal itu sebelum kita membuat video itu, saya kan awalnya itu bikin briefing dengan siswa. Tuh. Briefingnya itu cuma sekali. Itu. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu memberikan bimbingan kepada mereka bahwa orang itu harus begini yang bagian karena mereka itu kan bermain peran kan di situ. Jadi orang itu harus bikin begini dan si ini bikin begini. Akhirnya cuma satu kali briefing saya kasih arahan mereka itu orang itu langsung paham, bilang oh saya begini saja Pak, saya begini saja Pak. Nah terus pada satu kali take briefing langsung bikin video di situ itu. Karena orang itu juga sudah ada dasar di ini di kesenian. Jadi orang itu pada saat di akhir semester itu orang membuat senam. Tarian gitu. Tarian itu orang juga sama bermain peran juga itu. Jadi pada saat saya mengambil video SEM itu saya langsung takagum, berarti kamu juga sudah ada pengalaman ya bermain peran begini. Oh, kalau begitu ya sudah kita jalan saja sih begitu. Nah, terus untuk di video itu Kak Fasil, itu saya tidak ada sampai muka di situ karena pada saat kemarin buat video yang saya suruh minta tolong itu goyang karena dia itu mau terlibat juga. Gitu. Nah, baru saya buat ulang video, jadi saya sendiri yang ambil video begitu. Nah untuk DPTN assessment juga saya yang pegang juga. Jadi pada saat di lapangan itu saya pegang pegang HP pada saat pembuatan video, terus assessment juga saya pegang karena assessment itu saya buat itu assessment untuk penilaian guru yang satu kali yang centang itu. Terus apalagi ya, terus banyak saran dari OSIS mungkin baru guru-guru juga kalau boleh kita ini kita laksanakan bersamaan dengan kesenian itu supaya ada dia punya ini meriahkan sekolah, barat kata kalau bilang begitu. Di akhir semester itu kalau boleh PJOK dan kesenian itu buat satu kali gitu, karena kita juga kan sudah ada PSM kan di situ. Gitu. Untuk ini apa yang saya lupa ini satunya. Di video itu Kak Fasil, tapi saya tidak ada di situ. Boleh tidak? Di video itu. Kak Maman, untuk tahap persiapannya seperti apa Kak Maman? Kalau persiapan itu saya langsung ini
oh tapi tidak buat itu, nanti saya mau buat ulang. Sama dengan ini apa ya namanya, instruksional itu sama, saya kasih mengarahkan mereka kayak begitu sama. Tapi di situ saya Kalau tidak buat untuk video, saya apa langsung namanya ya. ya untuk tahap persiapan itu dia sama dengan apa namanya yang sudah kita laksanakan kemarin di tatap muka, kita sudah praktek walaupun hanya sederhana ya. Jadi kita yang pertama membuat perencanaan dulu, kemudian membuat panitianya ya, kemudian membagi peran, membagi tugas sama anak-anak sehingga mereka bertanggung jawab pada peran yang sudah dibagikan. Kemudian masuk pada tahap pelaksanaan sampai dengan penutupan. Iya, itu ada Kapasil, cuman pada di situ ada, diterapkan di video ada, cuman sayanya yang tidak ada di situ. Oh Gitu. ya ya ya. Tapi DP tahapannya itu ada begitu. Tapi saya yang tidak ada di dalam video. Karena saya berarti video sendiri ya, kayak kamu Man ya? Iya, saya jalan sendiri karena yang saya minta tolong Pak video Akang, dia juga tagi game ini happy, enjoy sebuah mataria, kamera tak goyang-goyang. Saya bilang, bahaya ini, take ulang. Saya bilang saya mau pegang jauh, tidak apa-apa. Sudah, gabung juga. Bahkan yang saya ambil itu cuma satu kelas. Kan satu kelas kami itu DP jumlah itu kan 36 orang. Itu saya semua cuma satu kelas itu. Okay. Jadi pada saat saya take, tiba-tiba semua ini yang kita 1000 lebih itu sudah tak kumpul. Saya bilang saya bilang apa dia model begini ini. Saya itu ambil video itu pagi itu. Saya juga sudah izin dengan kepala sekolah bilang sudah cepat selesaikan saja ini. Jangan kaget lagi tiket mendapat kamar WA dari dinas itu. Akhirnya saya bikin pagi, saya minta izin guru-guru matur, saya bilang saya mau bikin aksi nyata itu pagi. Baru terus akhirnya saya juga dapat bantuan dari guru-guru juga pakai mic supaya tidak ada suara-suara yang dari luar begitu. Tapi dari proses tahapan itu untuk beberapa siswa yang berbagi peran itu ada di proses kapasitas, tapi sayanya tidak ada di dalam. Nah itu yang di awal itu saya membuat saya punya pembukaan itu di awal, dia cuma sedikit tempo saya di situ di awal itu, karena di proses itu saya tidak ada itu sampai penyerahan penutupan itu saya tidak ada karena saya batek video gitu. Ya. Jadi awalnya itu saya mau buat tag awal biar cuma saya yang awal itu dulu kayak begitu. Atau menurut Kapasnya bagaimana? Apakah saya mau bikin tag awal dengan anak-anak atau saya pribadi, saya sendiri? Begini Kak Maman, ini menarik ya, menarik. Kak Maman nanti unggah ya, segera diunggah videonya. Saya juga penasaran seperti apa SEM yang Kak Maman terapkan ini. Jadi ada dua ya, yang SEM murni dan yang SEM sederhana. Kalau yang SEM sederhana itu kita sudah laksanakan kemarin di tatap muka, kita laksanakan di ruangan, ada wasitnya, ada pelatih, kemudian ada sporternya ya. Kemudian di SEM murni itu sudah mencakup semua, sudah ada semua perangkat-perangkatnya sudah ada. Dan nanti Kak Maman nanti diunggah ya hasil aksi nyatanya, kemudian sama modulnya juga nanti diunggah. Saya juga penasaran seperti apa ya. Tidak apa Kak Maman, begitu saja Kak Maman, tidak apa-apa. Nanti diunggah saja. Ya. Terus ke Pasil, ada yang namanya yang tersisa dia punya peserta didik yang yang tidak terlibat. Saya kasih namanya. Saya kasih ini dorang kalau boleh ambil saja yang kau punya minat bakat di dalam itu. Bagaimana? Coba bayang-bayang dulu di turnamen di kampung itu, kamu di itu ada apa? Kayak dance kah atau senam kah, pembukaan kah, kayak gitu. Akhirnya dorang mau pilih itu. Saya masukkan di situ dia punya. Dorang bilang itu kemauan mereka sendiri. Dorang bilang kalau boleh dancer katanya, dancer pembukaan gitu. Iya, memperhatikan student first dan student choice serta didik. Iya. Jadi
Kemudian nanti diunggah saja ya mana hasil aksi nyatanya sama modul. Saya juga penasaran seperti apa SEM yang diterapkan oleh Kak Eh, Iman ini. Dan ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu SEM ini. Dan SEM ini lebih cocoknya di jenjang SMP dan SMA ya. Dan rata-rata juga sini saya lihat banyak SMA, ada senior kita Kak Romang, Kak Ibrahim, Kak Alfian, Kak Maman, Kak Yusran. Ini saya kira mengambil SEM lebih bagus lagi. Ini yang saya tunggu-tunggu. Dan di dalam model SEM ini saya kira bukan hanya melatih meningkatkan kebugaran, tetapi di situ juga ada melatih mereka punya sosial emosional ya di dalam kepanitiaannya. Kemudian di dalam permainan ada wasit, ada yang memimpin permainan atau pertandingan. Kita bisa melihat di situ mereka aktif atau tidak, kemudian sportivitas mereka, dan di situ kita untuk penilaian asesmen kita menggunakan asesmen sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan asesmen apa kita pakai dalam model pembelajaran SEM ini. Observasi guru bisa model centang. Nah, jadi untuk model asesmen ini kita jalan melihat peserta mana yang aktif atau tidak. Dan di SEM ini juga bisa melibatkan peserta yang inklusi ya, mungkin yang hanya misalnya duduk di kursi roda, itu kita bisa kasih ditaruh di sporter sehingga mereka semua aktif. Semua aktif. Bagus ini SEM ini bagus. Saya harap kakak-kakak bisa menerapkan di dalam pembelajaran di sekolah, dan ini saya juga sudah saya coba terapkan dan hasilnya bagus. Saya terapkan, tapi saya menggunakan SEM sederhana, bukan SEM murni. Kalau pakai SEM murni itu nantinya akan terganggu pembelajaran yang lain, kelas-kelas yang lain. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Mungkin ada lagi terakhir? Kak Ibrahim mungkin SEM renang kayaknya ini materi renang. Kak Ibrahim mungkin? Kak Ibrahim, Kak Yunus, terakhir ya. Halo Kak Fasil. Ya Kak Yunus. Iya, kalau saya Kak belum sempat buat itu video nyata. Ini sekolah orang masih fokus dengan proyek ya. Tapi masih jaga usaha cari waktu mau cari kelas yang free, baru itu saya mau buat itu video aksi nyata. Oke, kalau tidak ada Kalau rencana Kak Yunus mau pakai model apa? rencana mau pakai model apa Kak Yunus? Ada 3 model pembelajaran. SEM. Tidak SEM. Kak Yunus. Kalau SEM nanau semua jadi susah Mas. Kalau SEM mau ini di sini. Kak Yunus Kalau saya kan SMP kah? SMP iya, SD Kak Maman. Iya. bisa kebugaran sama pendidikan gerak Kak Yunus. Iya Kak Fasil. Iya, nanti mau lihat mana DP kondisi yang bagus, mau pilih antara dua itu insya Allah. Bisa dituangkan dalam mau bikin 2 juga bagus, bikin 2. Kemarin. Dan SEM ini, model SEM ini sebenarnya saya tunggu-tunggu. Saya berharap Kak Yusran, Kak Alfian, yang di betul. dan SMA ini saya tunggu-tunggu ini model SEM ini. Saya penasaran seperti apa model SEM yang kakak terapkan ini. Siapa tahu ada SEM yang menarik Kak. Kayak SEM apa ya, contoh kecil ya, SEM lompat pagar mungkin. Kayak Yusran SMA 2. Oke, terakhir dari saya kakak. Pasti SEM. Untuk ada games lagi nih. Mohon izin ada games untuk melatih fokus kakak-kakak. Bisa dibuka kameranya, mikrofon juga bisa dibuka. Tapi sama kamera tidak bisa Kak Fasil. Ya, mikrofon, kamera bisa dibuka. Ini untuk adalah melatih saya lihat apakah kakak-kakak masih fokus. Pertanyaannya langsung dijawab ya, jangan dipikir. Pertanyaan dari saya langsung dijawab, jangan dipikir. Langsung dijawab, spontan dijawab. Dapat jawab benar pulsa 50.000 Kak Fasil. Oke, siap. Boleh. Gak. Kalau mau itu ente langsung laju
Bisa, bisa. Saya kasih hadiah. Yang penting jawab Ah, benar, tapi jangan oke. di Pikir. pertanyaannya Kak Fadli, jangan buka kamera dipikir, Kak langsung Fadli. dijawab. Langsung Oke. dijawab. Serius saya Jangan. kirim pulsa ini. Oke. Jangan pakai chat GPT poli. Tapi satu orang saja ya, satu orang ya. Kak boleh Mbak request pulsa datang? Oke, SMK 2 di mana? Oke, saya kasih pertanyaan. Oke. Melihat apakah kakak-kakak masih fokus atau tidak ini. Tuh siap ini. Oke, siap. Langsung jawab. Gigi warnanya? Putih. Angkat warnanya? tangan, masih angkat tangan nih. Putih. Badiam dulu, Kak Mamat, Putih, badiam putih. dulu. Saya kasih Iya, tunggu batal ini dulu, Bu. pulsa kalau begini. Coba dengar baik-baik. Oke. 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 Gigi warnanya? Putih. Putih, putih, Susu putih, warnanya? Putih. putih, Susu warnanya? Putih, 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 Gigi warnanya? putih, Putih. Susu warnanya? putih. putih. Saat Coklat. minumnya? Air, 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 Bening. Hah? Mending gua langsung. air, Air. air, susu minum air, Coba diam dulu. air minum susu, air minum air, Cocok, Kak Mamat. Tapi minum air. sapi minum air, minum air. Lambat, kalian lambat. Kepala digaruk diparut. Lambat menjawab. Kak Yunus Tapi juga minum salah rumput. tadi. Masa air minum susu. Kelapa digaruk. Tidak, tidak, kapasitas tidak cuma mbak ulang. Kayak gua punya sapi minum rumput. Ini sapi Sapi minum susu, sapi minum air saya kak. Tidak ada yang benar, tidak ada. Salah semua. Weh, Kak Alfian tadi berpikir lama. bukan baribut sekali tema man ini. Maman, coklat jangan Maman. Woi. Coba Oke, SMK selesai. di mana? Lama. Tidak jadi. Tidak jadi. Aduh, Mau malah kirim yang nomor pulsa sekian, 50. Oke. Bentar, saya foto-foto. spin lagi. Kak Rizky ada itu kapasil. Itu yang apa dulu? Parut-parut itu. Oke. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kak Maman, tidak usah muncul kamar, tidak ada muka. Biar Jo, Bapak diam Jo. Oke. Oke, kakak-kakak. Kayak Ibrahim, dari mana Tajia? Kakak-kakak, terima kasih ya, terima kasih. Jadi kakak-kakak nanti saya tunggu video aksi nyatanya, silakan diunggah sama modul ajarnya, modul ajar yang sederhana saja, yang Big Word Design. Saya juga penasaran ya, ingin melihat aksi nyata yang sudah kakak-kakak laksanakan kemarin ya. Jadi nanti segera diunggah. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sudah berakhir ya untuk slide-nya. Sebelum kita tutup bersama, apakah ada pertanyaan? Cukup. Kapan berkumpul? Cukup, Kak Ibrahim? Ya, Kak Ibrahim? foto, Zoom yang foto. hari, Zoom yang besok. Kapasil? Oke. Ya, untuk Zoom besok nanti setelah ini nanti kita matikan recordnya dulu. Oke. Foto Ya. dulu. Oke, kakak-kakak bisa diberikan stiker jempol. Apa? Ini? Coba. Kak Fadli. Aman. Aku pikir Kak Rizky dia. Terakhir ya, terakhir kakak-kakak, terakhir dari saya. Ini Kak Ibrahim pakai putih hitam baru kelihatan Kak Ibrahim. Mungkin nanti insya Allah kita akan berbagi, kita akan ketemu di pengimbasan ya. Masih ada pembahasan tentang KBS, komunitas belajar, sama RTL, rencana tindak lanjut. Nanti kakak-kakak di situ akan membuat juga video terkait dengan RTL atau pengimbasan. Terakhir dari saya, kakak-kakak, nantinya silakan diimplementasikan di sekolah ya, apa yang sudah sama-sama kita dapatkan. Saya kira ini sangat bagus, baik SEM, kemudian pendidikan gerak, dan pendidikan kebugaran. Oke, saya kira cukup pertemuan sampai di sini.
Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada foto-foto saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan Kasih- kita karena kasih dibuka dengan doa. Jadi saya tutup juga dengan doa ya. Mama, Sebelum mengakhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kakak-kakak. Sampai berjumpa kembali di Tatap Maya selanjutnya di Tatap Maya modul 3 ya terkait dengan BS. Saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu. Kepala digaruk, Ya, foto dulu. Foto-foto Foto dulu. dulu Kak Cuman Barium kasih nama man. kelapa, Yunus. kelapa digaruk, Foto dulu Kak Yunus. kelapa diparut, kepala digaruk. Silakan dibuka kameranya. Ada muka ke Maman. Muka-muka. Kak Ibrahim. Siap. Satu, dua, tiga. Saya sama foto dulu ini, jangan kaget promo salah. Kak Yunus, Kak Yunus. Oke, siap sudah. Ganti gaya. Oke. Andalan nih, andalan. Satu, dua, tiga. Tunggu Kak. Kepala digaruk, diparut, kepala digaruk. Oke, ganti. Tidak ganti, tunggu nih. Pulang dulu. Gimana lagi? Bagaimana? Diferensiasi. Oke lagi. Satu, dua, tiga. Oke, ganti. Diferensiasi. Tidak boleh begitu Pol ya. ASN tidak boleh ya. ASN tidak boleh simbol begitu. Oh, tidak boleh. Iya. Bilang diferensiasi kalau ada yang baterainya itu diferensiasi Kak. Ini saja. Ah, begini tahu tahu anak. Begini. Ini kalau berdiri begini lah ceritanya.